Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Andini, NIM 23 11056, kelas Informatika E. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan estimasi volume bukit menggunakan GeoGebra. Yang dimana di sini proyek ini kami melakukan estimasi volume sebuah bukit menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Metode yang digunakan adalah spline interpolasi untuk membentuk kurva yang mengikuti seluruh titik kontur bukit. Lalu ada fit poly orde 4 untuk menghasilkan persamaan polinomial yang dapat dihitung menggunakan integral. Lalu ada integral tentu untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. Dan terakhir ada teorema Pappus untuk menghitung volume bangun hasil rotasi. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh luas penampang sebesar 30,31 satuan persegi. Lalu ada volume bukit sebesar 488,11 satuan. Nah, di sini ada foto referensi bukitnya yang dimana menampilkan foto bukit yang digunakan sebagai objek penelitian. Foto ini menjadi acuan untuk menentukan bentuk asli dari bukit yang kemudian akan dimodelkan secara matematis. Nah, melalui bantuan GeoGebra, gambar bukit dapat dimasukkan ke sistem koordinat sehingga memungkinkan pengambilan titik-titik pada siluet bukit. Selanjutnya di sini ada data titik koordinat bukit. Nah, setelah foto dimasukkan ke GeoGebra, dilakukan pengambilan titik koordinat pada bagian atas kontur bukit. Diperoleh sebanyak 19 titik, mulai dari titik C hingga titik U. Yang dimana di sini ada contohnya, misalnya titik C berada pada koordinat 1,00 sampai 0,80. Lalu titik D berada pada 1,98 dan 1,22. Lalu di sini ada titik K yang menjadi titik tertinggi 6,85 dan 4,10. Nah, rentang koordinat X dimulai dari 1 hingga 15,22. Data koordinat ini digunakan sebagai dasar untuk membentuk fungsi matematika yang mendekati bentuk bukit. Selanjutnya di sini ada persiapan dan setting GeoGebra. Yang pertama itu buka GeoGebra Klasik. Nah, langkah pertama adalah membuka aplikasi GeoGebra Klasik melalui website atau aplikasi desktop. Yang kemudian mengaktifkan Algebra View dan Graphic View. Kedua tampilan tersebut digunakan untuk melihat koordinat dan grafik secara bersamaan. Lalu di sini kita sisipkan foto bukit yang dimana kita klik menu Insert, lalu Image, pilih foto bukit, lalu kita atur posisi dengan titik ancornya A dan B agar skala proporsional. Di sini ada posisi gambar, kemudian disesuaikan menggunakan titik ancornya. Di sini ada A min 1,9, lalu ada min 2,1 dan B 15,95 min 2,1. Di sini dia menentukan lebar foto di sumbu X. Nah, selanjutnya ada atur skala koordinat, yang dimana skala koordinat diatur sehingga setiap satu unit pada GeoGebra mewakili ukuran sebenarnya. Di sini ada sesuaikan skala sumbu agar satu unit GeoGebra sama dengan satu satuan nyata. Ini 1 unit sama dengan 100 meter. Nah, foto harus terlihat profesional. Di sini kita gunakan Ctrl plus Shift plus M atau View, lalu grafik untuk zoom dan pen. Nah, di sini ada langkah kedua, menandai titik pada siluet bukit. Nah, setelah gambar siap, dilakukan penandaan titik menggunakan tool point. Di sini langkahnya kita memilih tool point,
Lalu menekan garis siluet dari kiri ke kanan, memberi label titik C hingga U, lalu menambahkan lebih banyak titik di bagian puncak agar hasil lebih akurat. Nah, koordinat otomatis muncul pada bagian algebra view. Nah, gambar titik tersebut kemudian disimpan dalam bentuk L1 sama dengan C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U. Nah, di sini selanjutnya membuat kurva atau spline dan fit body. Di sini ada spline F sama dengan spline R1,3 atau interpolasi. Dan di mana metode spline digunakan untuk membuat kurva yang melewati seluruh titik koordinat. Nah, di sini ada karakteristik spline-nya menghasilkan kurva halus mengikuti semua titik, digunakan untuk visualisasi bentuk bukit. Di sini ada fungsinya parametrik x, t, yt, lalu jenisnya spline kubik atau orde 3, sifatnya melewati semua titik dan tampilan warna hitam di GeoGebra. Kegunaannya adalah visualisasi kontur bukit. Lalu ada fit4d orde 4. Di sini ada perintah G sama dengan fit4d L1,4 atau regresi. Nah, metode fit4d digunakan untuk menghasilkan persamaan polinomial derajat 4. Di sini karakteristiknya tidak harus melewati semua titik secara tepat, memberikan pendekatan terbaik terhadap data, dan dapat digunakan untuk proses integral. Nah, di sini ada contoh bentuk fungsinya. Gx sama dengan 0x pangkat 4 dikurang 0,04x pangkat 3 ditambah 0,3x 31x pangkat 2 dikurang 0,22x dan seterusnya. Lalu di sini ada langkah 4, yaitu menghitung luas penampang bukit. Nah, di sini ada konsep dasarnya. Luas di bawah kurva dihitung dengan integral tentu dari batas kiri ke kanan. Nah, di sini ada perintah yang digunakan. Luas sama dengan integral G 1,15,22. Yang dimana artinya menghitung luas daerah di bawah kurva dari X sama dengan 1 sampai X sama dengan 15,22. Lalu hasil perhitungan menunjukkan luas 30,31 satuan persegi. Area tersebut ditampilkan otomatis oleh GeoGebra sebagai daerah berwarna di bawah kurva. Selanjutnya, langkah 5 yaitu menghitung volume bukit atau teorema Pappus. Nah, di sini metode Pappus ini volume benda putar. Lalu, teorema ini digunakan untuk menghitung volume benda yang diperoleh dari rotasi suatu kurva. Di sini nilai 6,87 dipilih sebagai sumber rotasi karena berada di sekitar titik tertinggi bukit. Lalu di sini ada definisi Hx, lalu hitung volume di mana volume sama dengan integral H,1,15,2. Lalu ada sumbu rotasi X sama dengan 6,87. Nah, ini adalah sumbu simetri bukit sekitar puncak K. Lalu di sini kelihatannya langkah 5 atau langkah terakhirnya udah menghitung volume Pappusnya. Ini adalah rumusnya. Nah, dan ini adalah gambar bukitnya yang sudah dihitung.
yang dimana volumenya adalah 488,11. Nah, melalui proyek ini dapat disimpulkan bahwa bentuk objek nyata dapat dimodelkan menggunakan koordinat, fungsi, dan sehingga luas serta volumenya dapat dihitung secara matematis dengan bantuan GeoGebra. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.